Kemudian saya lanjutkan ke persentase penilaian. Di sini ada kehadiran, partisipasi, tugas, dan UAS. Nah, persentase terbesar di sini adalah di sisi UTS dan UAS-nya. Jadi teman-teman harapkan UTS dan UAS-nya nanti akan maksimal ya. Jadi kalau di saya ujiannya itu sesuai dengan jadwal kuliah yang ada. Karena kalau misalnya tidak sesuai nanti teman-teman ngatur jadwalnya bingung. Nah kalau sudah sesuai dengan jadwal kuliah, mau ada jadwal kuliah lain nggak bisa masuk ya. Seperti kuliah, untuk Zoom ini hanya saya gunakan di awal saja, mengingat kuota yang cukup besar bagi teman-teman. Sehingga mungkin setelah ini kita fokus di pembelajaran e-learning saja. Nah, jika diperlukan, boleh nanti teman-teman ikut mengadakan Zoom dengan kesepakatan bersama kapan dilaksanakan dan semuanya bisa datang, gitu ya. Jadi Zoom ini di minggu depan pun belum tentu ada, gitu ya. Kita fokus di e-learning saja. Saya lanjut. Nah, di kehadiran ini, kalau yang mungkin semester sebelumnya, kehadiran cukup absen di WA, atau dosen bisa melihat kehadiran teman-teman di e-learning. Jadi terlihat nama berarti sudah aktif. Tapi kalau di kelas saya untuk semester ini, persentase kehadiran itu dilihat dari hadirnya atau akses di e-learning. Tidak hanya akses, tapi juga download, juga melihat view, dan juga mengerjakan tugas, dan juga aktif di forum. Jadi, masing-masing mahasiswa saya bisa melihat hari ini dia ngapain saja. Misalnya, hari ini dia sudah mengakses forum diskusi, dia sudah bertanya, dia sudah menjawab, terus kemudian dia sudah mengerjakan tugas, dan dia juga melihat materi yang saya berikan dan juga mendownloadnya. Nah, itu akan terlihat di kotak kecil yang sebelah kanan. Kalau sudah centang, berarti menunjukkan mahasiswa itu sudah mengakses e-learning-nya. Jadi kehadiran itu tidak hanya dilihat dia login di e-learning, tapi dia melakukan aktivitas di e-learning. Paham ya? Jadi ketika sudah ada materi, silakan di-download. Kalau misalnya saya memberikan tugas, dikerjakan, dan ketika saya buka forum diskusi, teman-teman aktif bertanya maupun menjawab. Nah, itu menjadi persentase kehadirannya lengkap. Jadi selain absen reguler, teman-teman juga harus aktif. Nah, saya bisa melihat aktivitas masing-masing student atau mahasiswa itu dari activity completion. Jadi kalau di situ ada yang protes, tuh nilai saya kok jelek. Nah, nanti saya akan tunjukkan dia ngapain saja di e-learning. Oh, ternyata dia tidak pernah mengakses materi sama sekali. Dia hanya mengakses tugas. Itu ya. Jadi diharapkan apapun yang saya share, apapun yang saya berikan di e-learning, semuanya diakses. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita lanjutkan ke partisipasi. Partisipasi dari mana? Partisipasi itu bisa didapatkan nilainya dari keaktifan di forum diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab saat proses perkuliahan berlangsung. Nah, kalau misalnya teman-teman berpikir, kita tugasnya banyak nih, di mata kuliah lain juga banyak tugas, makanya usahakan mata kuliah tugas dan diskusi itu diselesaikan pada waktu kuliah itu berlangsung, paling nggak forumnya. Jadi kayak misalnya kuliahnya hari ini mulai seperti jam kuliah ya, mulainya adalah bukan 10, mulainya jam berapa? 9 berapa? Kalau normalnya, kalau masuk jam kelima itu 10.20 ya? Iya, Bu. Kalau pada setengah 10. Ya, 10.20. Berarti kita kan satu kali pertemuan kan 100 menit. 100 menit 10.20 berarti kita masih 40 menit ditambah 60 menit. Jadi sekitar selesai jam 12-an lah ya.
jam 12-an. Nah, berarti dalam waktu 100 menit atau 1 jam setengah lebih itu teman-teman bisa menyelesaikan forum diskusinya. Sehingga teman-teman tidak usah kepikiran mata kuliah siang lagi. Maksudnya selesai pada waktu kuliah itu untuk forum diskusinya. Nah, tinggal nanti mengerjakan tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya nanti dikerjakan bareng-bareng. Gitu ya. Jadi kalau bisa seperti kita kuliah ya, selesai kita presentasi, kemudian tanya jawab pulang. Nah, seperti itu juga diterapkan di mata kuliah saya. Mulai dari 10.20 teman-teman mengakses video dari presentasi dari teman-temannya, kemudian dilakukan diskusi, selesai. Jadi hari itu juga materinya sudah selesai. Tugasnya hanya mengerjakan tugas kelompok saja. Jadi tidak kepikiran lagi, nggak usah ditunda-tunda. Kalau bisa, kita posisikan e-learning seperti kuliah di tatap muka. Jadi ketika diskusi selesai, ya sudah, gitu ya. Kemudian, selain itu tadi forum diskusi, kemudian yang kedua adalah aktif di ini, tanya jawab. Nah, teman-teman juga usahakan, kalaupun hari ini misalnya berhalangan atau ada yang kerja, itu segera mengakses forum diskusi. Sehingga keaktifannya tetap terisi nilainya. Nah, ini adalah tugasnya. Tugas kelompoknya, jadi kalau di SIM ini, nanti sifatnya adalah tugas kelompoknya, teman-teman, kan misalnya ini ada 60 mahasiswa. Nah, 60 mahasiswa ini otomatis akan dibagi per kelompok. Nah, boleh didasarkan dari bab yang akan saya berikan kelompoknya, atau berdasarkan memang kita pengennya pun satu kelompok 8 atau 10 orang. Dengan catatan kalau jumlah kelompoknya cukup besar, harus jelas job disk-nya, katakanlah 8 orang. Yang 4 orang ini bertugas untuk membuat PPT dan presentasi insert suara. Jadi nggak harus video ya. Kalau video kan nanti teman-teman kesulitannya adalah mengcompare-nya ya. Nah, kalau PPT insert suara saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kemudian nanti dari 4 orang lain, yang 4 tadi kan bertugas membuat PPT sama presentasi. Yang 4 orang ini tugasnya adalah membuat pertanyaan dan menjawab. Jadi kalau di perkuliahan saya ada 2 sesi tanya. Sesi yang pertama adalah si audiens tanya ke penyaji. Sesi yang kedua adalah penyaji yang tanya audiens. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman silakan mengelis. Sesi pertama siapa saja yang tanya, sesi kedua siapa saja yang ditanyai. Jadi tidak ada rebutan. Nah, ketika lama tidak menjawab dan teman yang lain mau membantu, silakan izin dahulu. Apakah memang tidak bisa menjawab pertanyaannya, sehingga nanti bisa digantikan temannya. Gitu. Begitu seterusnya, saya rasa nanti akan imbang kalau misalnya teman-teman selalu aktif. Jadi satu kelas dengan 60 orang ini bisa terus ini ya, lanjut terus gitu ya. Tidak ada yang tidak dapat nilai keaktifan gitu ya. Selain nilai presentasi, nilai tanya jawab ya. Kemudian untuk tugas individunya nanti seperti biasa saya akhir perkuliahan akan memberikan tugas yang biasanya di bab paling belakang untuk SIM dan SIA. Jadi diharapkan meskipun katakanlah teman-teman nggak bisa beli bukunya, itu minimal punya fotokopiannya atau apalah yang kira-kira teman-teman bisa mendapatkan tugas itu ya. Nah, jadi tugasnya ada model 2. Nah, nanti untuk PPT-nya ini yang presentasi hanya yang punya giliran presentasi. Jadi tidak semuanya punya kewajiban untuk bikin PPT. Nah, nanti kalau sudah selesai PPT insert suaranya dikompil dari beberapa mahasiswa yang bertugas untuk presentasi, silakan di-save as video. Kemudian nanti videonya boleh dikirimkan ke saya. Tujuannya apa? Nanti akan saya share di e-learning. Jadi ketika 50 tab, teman-teman langsung buka videonya. Jadi usahakan kirim videonya sebelum kuliah berlangsung.
Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti kalau sudah. teman-teman ada yang belum paham, silakan ditanyakan kembali atau mengakses ini di e-learning. Nanti saya berikan enrollnya terkait dengan kontrak perkuliahan dan bab apa saja. Nanti silakan diakses. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya, di sini ada presentasi yang cukup besar. Nah, ini cukup sekian dari ini ya, materi untuk kontrak perkuliahannya. Saya akan melanjutkan ke sedikit materi pengantar dari saya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan di presentasi selanjutnya. Sudah terlihat ya? Ya. Sudah. Oke. Sedikit materi pengantar dari saya. Akuntansi sebuah tindak menyeluruh. Jadi ini materinya pengantar dari sistem informasi akuntansi. Nah, saya mulai. Nah, di sini kan muncul beberapa pertanyaan ya. Ini refreshing karena teman-teman sudah lama tidak kuliah dan di rumah mungkin berputar dengan Instagram, Facebook, atau TikTok. Jadi mungkin hari ini saya berikan sedikit materi refreshing. Misal kayak kendaraan itu dipanasi dulu gitu ya. Nah, ini ada apa sih yang dimaksud dengan pengertian sistem informasi akuntansi, kemudian mengapa SIA itu penting, dan SIA dalam organization, value chain, dan SIA strategi korporat. Nah, apa yang dimaksud sistem informasi akuntansi? Sistem adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem itu bukan berarti aplikasi yang ada di internet. Sistem itu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ini harus disamakan persepsinya dulu. Jangan apa-apa berpikir sistem itu berarti yang ada di komputer yang istilahnya dia berupa aplikasi. Tidak, sistem itu tidak seperti itu. Sistem hampir pasti selalu terdiri dari subsistem yang lebih kecil, masing-masing memiliki fungsi spesifik yang mendukung sistem yang besar. Nah, sistem itu terdiri dari manusia, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi. Jadi manusia itu juga termasuk sistem, ya kan? Mulai dari kita makan sampai kita tidur semuanya metabolisme tubuh semuanya tersistem. Jadi tidak ada yang namanya kita agak BAB dulu terus makan, nggak mungkin kan? Jadi semuanya tersistem dari makan sampai nanti proses pencernaan. Jadi semuanya tersistem. Oke, slide selanjutnya. Nah, akuntansi. Fungsi-fungsi penting apa saja yang dapat dilakukan SIA dalam organisasi? Yang pertama, ada SIA tersimpan catatan kegiatan, aktivitas, dan transaksi-transaksi. Jadi, kalau biasanya teman-teman itu di akuntansi itu kan fungsinya untuk mencatat, ya, mengklasifikasikan, menggolongkan, melaporkan. Nah, di SIA ini itu mencatat semua kegiatan dalam akuntansi, termasuk transaksi-transaksi. Dan SIA juga bisa memberikan informasi. SIA memproses data menjadi informasi sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Contoh nih, kalau misalnya perusahaan A itu ingin menambah kapasitas produksi, tentu saja juga disesuaikan dengan jumlah penjualan kan. Kalau misalnya penjualannya tinggi, maka kita meningkatkan kapasitas produksi, gitu ya. Jadi apapun data yang
Mungkin bisa di-mute dulu, nanti baru setelah saya jelasin di-unmute. Silakan di... Oke. Jadi fungsi-fungsinya yang kedua adalah memproses data menjadi informasi sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Sehingga ketika kita menjadi seorang accounting itu jangan sampai menyajikan data yang tidak benar, karena setiap data yang disampaikan itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, SIA memberikan pengawasan yang cukup untuk melindungi aset perusahaan. Jadi kalau misalnya sistem informasi akuntansinya itu tidak memberikan data yang relevan, maka untuk pengawasannya juga sulit ya. Contoh kalau misalnya di sistem kita menunjukkan bahwa aset perusahaan itu misalnya mesinnya itu sudah tidak layak pakai dan lain-lain. Nah, sehingga apa keputusan perusahaan pasti akan menjual atau kita membeli mesin yang baru seperti itu. Tapi ketika aset perusahaan itu ternyata pada prakteknya ternyata informasinya salah, ternyata asetnya masih bisa digunakan dan masih beli beberapa waktu yang lalu. Nah, itu juga bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, karena kita harus melakukan pengadaan aset lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di slide selanjutnya adalah mengapa perlu mempelajari SIA. Dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Nah, itu ya yang menjadi kenapa sih kita harus mempelajari SIA? Karena kalau kita ngomong akuntansi berarti kita ngomong keadaan perekonomian sebuah perusahaan. Jadi kalau di dalam accounting menggambarkan tidak sehat, maka perusahaan tersebut tidak layak untuk misalnya diberikan investasi. Dan yang kedua, bahwa tujuan utama dari akuntansi adalah memberikan hal yang berguna untuk informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan. Jadi informasi yang diberikan itu harus berdasarkan data-data yang ada. Kemudian yang selanjutnya, silakan kameranya dinyalakan, kecuali yang mau ke kamar mandi boleh. The Accounting Education Change Commission jadi merekomendasikan bahwa kurikulum mata kuliah akuntansi dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai yang pertama penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan, yang kedua karakteristik, desain, kegunaan dan implementasi dari SIA, dan Financial Information Reporting. Jadi di perusahaan besar-besar itu, otomatis yang TBK, itu selalu memposting laporan keuangannya. Gunanya apa? Pertama, ketika laporan keuangan perusahaan itu dinyatakan sesuai bagus, dan ini laba-nya tinggi, arus kasnya bagus, dia bisa membayar hutang dan lain-lain, itu bisa menambah kuantitas gitu ya dari perusahaannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini